Selamat belajar bersama Master Trading Indonesia. Saya Maruli Tua Sinambela, marulitua.com. Pada kesempatan ini rekan-rekan, ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita. Ya, kemana harga emas nih Pak? Nah, jadi ini menjadi pertanyaan yang normal saja kalau menurut saya. Karena kalau kita memperhatikan setelah terbentuknya, ya selalu terbentuk all time high ya. Nah, hari ini terjadi all time high, kemarin juga ya, kemarinnya lagi. Nah, ini sebenarnya semenjak dari beberapa hari lalu ya, rekan-rekan. Dari tanggal 30 Januari sebenarnya sudah terindikasi bahwa berdasarkan ya metode perhitungan daripada matematika, karena kita menggunakan statistika di mana regresi dan deviasi merupakan satu basis dari perhitungan untuk melihat proyeksi pergerakan harga ke depannya itu. Nah, kita berdasarkan dari matematika. Nah, tetapi masih banyak juga dari rekan-rekan kita yang masih belum memahami bagaimana sebenarnya cara perhitungan, bagaimana sebenarnya cara trading dengan menggunakan metode matematika. Di dalam metode matematika ini, rekan-rekan, kita ini benar-benar membuat satu perhitungan yang terinci, terencana, dan terukur. Ya, jadi kita tidak menganalisa candle per satu candle. Kita tidak menganalisa berdasarkan pola-pola atau bentuk-bentuk, dan kita juga tidak menganalisa fundamental karena warnanya hijau atau warnanya merah. Tidak sedemikian, tidak seperti itu. Tetapi benar-benar menggunakan metode dari ya yang sudah tercipta. Sebenarnya penemunya bukan saya, karena ini tercipta dari sudah cukup lama, mungkin di abad ke-17 atau itu sudah ada 18, kemudian berkembang terus ya. Nah, jadi diperkenalkan oleh Gauss sebenarnya. Jadi kita tidak membahas kondisi market itu secara detail saat ini, tetapi langsung kepada intinya. Ya, sebelumnya terima kasih terlebih dahulu kepada investing.com, dan terima kasih juga kepada YouTube yang telah mengizinkan program edukasi untuk mencerdaskan traders ini. Dan juga terima kasih untuk beberapa media termasuk TikTok yang saya gunakan, dan juga terima kasih untuk Facebook ya, dan Instagram juga. WordPress satu lagi ya, di mana saya ada punya website. Ini media-media yang turut membangun kecerdasan untuk dunia. Nah, yang kita fokuskan di sini karena kita berbicara tentang global market, artinya data yang kita analisa itu adalah data global. Kalau kita melihat, ya artinya data-data yang sudah ada ini tidak perlu kita bahas lagi. Coba kita perhatikan terlebih dahulu bagaimana data dari ekonomi kalender ini akan mempengaruhi pergerakan daripada emas. Kemana kelanjutan pergerakan harga emas setelah di hari ini dia telah menembus di 2876,96. Nah, jadi di sini saya menggunakan MetaTrader 4. Jadi salah satu perusahaan yang cukup lama, yang sudah cukup eksis di Indonesia, namanya PT Indo Sukses. Di sini kalau kita memperhatikan dari data pada pukul 20.15 nanti ini ada bintang 3, artinya high impact, di mana ada perubahan tenaga kerja non pertanian EDP untuk laporan Januari. Ini kita bisa melihat di 148. Jadi 148 ini rekan-rekan adalah angka yang sangat menarik ya. Jadi apa yang dimaksud dengan EDP non pertanian ini? Jadi rekan-rekan tinggal membaca ini nantinya. Nah, tetapi kita tidak membahas bacaan yang seperti ini, tetapi lebih kepada bagaimana cara memprediksi. Kalau kita memperhatikan data yang artinya contoh dari bulan lalu, untuk tanggal 8 Januari,
Previousnya adalah 146, prediksinya adalah 139, dan aktualnya adalah 122. Artinya, fakta yang ada di sini, pesimis yang terlihat, dan benar-benar pesimis yang terjadi. Nah, kalau yang ada di sini rekan-rekan, ya, yang pada saat ini artinya 122 data previousnya, optimis yang terjadi di sini, dan kita menunggu data yang akan dirilis pukul 20.15. Ya, jam 20.15. Nah, artinya optimisme. Kemudian kita bisa lihat juga ada beberapa susulan data juga dengan waktu yang sama. Jadi rekan-rekan nanti bisa untuk traders pemula, ya, junior traders akan dibingungkan dengan data-data yang jamnya keluar sama. Pasti akan fokus dengan rekan-rekan pada pukul 20.15 ini, pastinya akan fokus ke sana. Dan akan mengabaikan data-data. Biasanya begitu, karena saya juga dulu begitu. Kemudian pada pukul 20.45 akan terjadi mix data juga yang bintang 2, tetapi berhadapan dengan bintang 3, di mana indeks manajer pembelian PMI-nya jasa untuk Januari. Nah, kalau di sini adalah, kalau kita klik, artinya 52,8. Begini cara bacanya rekan-rekan. 52,8 ini, ya, artinya dari bulan sebelumnya jika terjadi 56,8, diprediksi pesimis 56 contohnya, ya, atau optimis 56,4, ternyata yang keluar datanya 52,8. Nah, jauh di bawah pesimis. Ya, jadi model yang seperti ini juga mempengaruhi pergerakan harga pasar. Ditambah pada pukul 22, ya, nantinya ya 54,1. Nah, di sini optimis. Ya, rekan-rekan, di PMI non manufaktur dan juga pada pukul 22.30. Ini data ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pergerakan harga emas. Nah, dari data-data ini, rekan-rekan, artinya data mana saja yang berpengaruh secara langsung terhadap emas? Pertama adalah, sebelum kita membahas terlalu jauh, kita harus mengetahui sebelumnya terlebih dahulu bahwa pada pukul 1.15 sebenarnya kan di sini telah ada pidato dari anggota FOMC. Nah, jadi di sini dia menjelaskan bahwa ada kebijakan moneter Fed. Ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan memperhatikan apakah yang diucapkan itu adalah hawkish atau dovish, poinnya ada di sana. Jika hawkish maka US dollar akan turun, dan jika dovish US dollar akan jika hawkish US dollar naik maka emas turun, jika dovish US dollar turun emas naik. Itu maksud saya rekan-rekan. Kemudian rekan-rekan perlu melihat bahwa ada satu key point pada pukul 20.15. 20.15 ini rekan-rekan, ini adalah 20.15 ini adalah data ADP. Jadi di mana akan ada perubahan ketenagakerjaan non pertanian. Nah, mengapa ini penting? Karena data ini adalah merupakan gambaran awal tentang bagaimana kondisi tenaga kerja Amerika Serikat sebelum ada rilis data non-farm payroll pada hari Jumat nanti. Jadi diambil dari sini. Ya. Jadi rekan-rekan perlu mengetahui sebenarnya non-farm payroll itu bisa kita lihat terindikasi dari data previous data ini, data-data ini, ya, nanti korelasinya dengan data non-farm payroll yang akan muncul. Jadi ini berdampak secara, ini high impact, berdampak secara kuat. Jadi korelasi kuat. Nah, artinya adalah, jika nanti ternyata lebih tinggi dari ekspektasi 148K, ini akan membuat mata uang dolar itu kuat. Tekanan terjadi pada emas. Tetapi kalau misalkan nanti lebih rendah, nah ini akan melemahkan. Artinya mata uang dolar lemah dan emas bisa menguat di sini. Jadi rekan-rekan perhatikan, jangan tanya ke saya berapa angka yang akan keluar, Pak. Wah, ilmu saya tidak sampai ke sana. Kemudian rekan-rekan jaga-jaga dan perhatikan dengan secara saksama, yaitu laporan dari neraca perdagangan. Neraca perdagangan ini penting juga diperhatikan rekan-rekan. Ya, di sini kita memperhatikan minus dia 96,50 billion. Nah,
Jika defisit terjadi, nah ini bisa menambah ya tekanan juga terhadap US dollar dan menjadi dukungan terhadap emas. Nah, ini ada poin di sini. Ini dampak langsungnya ini lumayan nih. Ya, diperhatikan baik-baik. Jadi defisit yang besar membuat ada kelemahan di dolar dan mendorong untuk emas. Tetapi jika defisitnya terjadi menyempit di sini, rekan-rekan, maka US dollarnya menguat dan emas bisa menurun. Selain itu yang pukul 22, rekan-rekan perlu diwaspadai. Ini key poinnya saya harus sampaikan kepada rekan-rekan. ISM non-manufaktur, ya, mengapa ini penting? Karena inilah yang menjadi ya salah satu poin indeks yang menunjukkan kekuatan sektor jasa di Amerika Serikat. Nah, bagaimana jika ini mengalami penurunan? Artinya, ini bisa menambah ekspektasi bahwa Fed ya bisa akan menjadi dovish arahnya. Jadi ini ini bisa menjadi dorongan juga terhadap harga emas. Ya, jadi tapi jangan salah ya. Ini dolarnya juga bisa menguat dari sisi indeks manajer pembelian ini rekan-rekan. Jadi bukan cuma satu ya. Tapi bisa meningkatkan US dollar, tapi ini juga bisa mendorong kenaikan harga emas jika ini. Jadi rekan-rekan membaca data itu bukan karena contohnya di sini merah kita beli, hijau kita jual, tidak seperti itu. Ini adalah makroekonomi, global market. Jadi ini cukup kuat. Nah, bagaimana kalau misalkan di bawah ekspektasi, contohnya 54,2. Ya. Nah, di sini poinnya itu adalah pelemahan US dollar dan emas naik. Jadi jika di atas menguatkan US dollar dan menekan harga pergerakan emas. Nah, untuk data yang secara tidak langsung, nah rekan-rekan juga perlu memperhatikan dari inventory minyak mentah. Nah, kenapa penting? Karena stok dari minyak ini, jika dia meningkat secara signifikan, rekan-rekan artinya harga minyak tertekan, artinya bisa terjadi ekspektasi adanya inflasi, rekan-rekan. Ya, tapi kalau inflasi kan Pak, orang akan memburu emas. Ya belum tentu, karena bisa terjadi penekanan kepada harga emas. Jadi ini dampaknya itu sebenarnya sih sedang. Jadi jika stoknya naik, inflasi turun, emas turun, rekan-rekan. Tapi jika stoknya turun, inflasi naik, emasnya naik. Nah, begitu korelasinya. Oke, terus bagaimana Pak sebenarnya? Kalau kita memperhatikan secara fundamental, artinya di sini terjadi mix data. Ya, jadi sebagai seorang trader, rekan-rekan tidak langsung melihat candlestick. Karena di dalam dunia trading itu, yang perlu diperhatikan adalah fundamental analisis di mana apa yang menjadi penggerak atau trigger daripada suatu produk atau suatu barang. Nah, yang kedua adalah kita akan coba masuk kepada teknikal. Kita akan melihat rekan-rekan. Nah, jadi ini kita sudah ada pada MetaTrader 4, rekan-rekan. Ada orang yang bilang, Pak, kalau spreadnya besar, susah kan tradingnya? Sebenarnya sih tidak masalah. Spread berapapun itu, yang penting kita sudah memiliki senjata yang bagus, kita sudah memiliki analisa ketajaman yang bagus, dan strategi yang bagus. Ya, berapapun spreadnya, berapapun komisi, tetap aja bisa masuk, rekan-rekan. Ya, masalahnya adalah bukan di situ, karena komisi itu adalah pendapatan dari sebuah perusahaan pialang. Mereka kan income-nya kan dari komisi yang didapatkan. Ya, nah kalau spreadnya itu kan memang sudah tersedia ya oleh para pedagang kan menyediakan. Jadi pialang itu hanya mendapatkan income-nya itu dari pendapatan dari komisi. Kita lanjutkan rekan-rekan. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan, metode yang kita gunakan adalah metode matematika ya, dengan menggunakan dasar rumus daripada statistika, di mana semua ini adalah yang kita ketahui adalah algoritma. Dalam perhitungan secara matematika ini, kita sudah menjalankannya. Sebagai contoh rekan-rekan, di sini kita memiliki equity 92.545, balance-nya 92.545, 49 sen sebenarnya. Nah, sebuah keilmuan, sebuah ilmu itu harus bisa diuji coba, artinya statistik itu harus bisa diuji coba dalam waktu yang berbeda dan orang yang berbeda, tetapi dengan result atau hasil yang sama.
Nah, itu adalah salah satu kelebihannya. Jadi, trading di sini tidak menggunakan pola-pola candle-candle atau apa itu, ya, tetapi dengan menggunakan data statistik. Nah, kalau misalkan ilmu ini dipergunakan oleh 1 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang, hasilnya, sudut pandangnya, resisten supportnya adalah sama. Tetapi harus diinterpretasikan sesuai dengan bidang keilmuannya. Jangan menurut persepsi sendiri, rekan-rekan. Nah, sebagai contoh, berdasarkan akun history yang ada di sini, rekan-rekan, kalau kita lihat. Nah, ini adalah, ini saya clock all history. Ya. Oke, all history, rekan-rekan. Nah, ini akun depositnya dimulai dari tanggal 20 Januari 2025. Sebenarnya belum lama. Modal 50.000. Nah, kalau berdasarkan histori yang ada di sini, rekan-rekan, kita bisa lihat, ya. Saya scroll terus ke bawah agar rekan-rekan bisa melihat dengan detail. Nah, di situ ada TP dan SL-nya yang kena. Oke, nah terus ke bawah ya. Karena ini sudah cukup panjang, saya percepat saja agar tidak buang waktu, rekan-rekan. Nah, hasilnya adalah ya 42.545,49 sen dari 50.000. Artinya hampir mencapai 100% dari 50.000, rekan-rekan. Ya, cukup jelas ya. Hampir mencapai 100%-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada kesempatan ini kita bisa melihat bahwa harga emas berada pada area resisten 3 di kita punya channel arah pasarnya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaannya, kemana harga pasar dengan fundamental. Demikian dulu, rekan-rekan. Nah, ini rahasia di dalam trading ini ada dipelajari di silver, gold, platinum, dan diamond. Semoga bermanfaat, rekan-rekan. Bersama saya Marulitua Sinambela, Master Trading Indonesia, marulitua.com, mengucapkan berhati-hati di dalam setiap transaksi, karena di dalam transaksi high risk, high return. Disclaimer all. Happy trading, cuan, cuan, cuan selalu, rekan-rekan.